Ya, hari ini tanggal 9 bulan 11 di bagian kelima transaksi untuk hari Jumat tanggal 8. Seperti biasa, ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi untuk mempengaruhi update saham, berarti emiten-emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Apapun yang terjadi teman-teman, kita tetap harus berada di ASG. Walaupun jadi kita harus ngikutin teman-teman perkembangan ya ketika lagi bearish, ketika lagi bullish gitu kita harus mengikuti. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di sini teman-teman. Seperti halnya kemarin lagi bullish, terus dikasih bearish lagi, kasih bullish sedikit, sekarang kasih di bearish lagi, mungkin mau ke arah 7042. Kalau enggak 7042 ya mudah-mudahan sih ditahan di antar sini teman nih. Di 7100 lah, 180-an ya. Biar nggak terlalu jatuh ke harga support ya. Jadi kalau ini ada stepnya, step 1, step 2 mungkin gitu ya. Mungkin selama ini baru step nih, baru step 1, step 2 ya. Mungkin ke step 3-nya mudah-mudahan ditahan. Ini kan step 3 nih harusnya jebol step 3 ya. Mudah-mudahan step 3 ini ya ditahan di area 7187 biar nggak disamain aja gitu ya sama support ketika bulan Agustus. Baik teman-teman, langsung saja ini bagian kelima kita bahas lagi saham. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah melakukan subscribe dan telah menonton video saya. Terus bagi yang baru gabung, teman-teman, kalau sudah di komentar belum dikasih tanda lope berarti sudah saya baca. Cuman tidak 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 apa namanya ya? Tidak akan saya ulas dulu karena masih dalam tahap proses untuk pencarian data dan fakta. Nah, kalau yang sudah dikasih tanda lope berarti udah siap, udah saya watchlist dan akan tampil gitu teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman ya. Walaupun yang belum dikasih tanda lope artinya mau dibahas, cuman saya lagi nyari data dulu ya. Biar nanti ketika dikemukakan kepada teman-teman biar dilihat sama orang juga nanti tidak ditanyakan lagi ya. Mungkin seperti teman-teman ya, nah mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum saya balas melalui video. Baik teman-teman, ada Ricky RICY Ricci 9 nyangkut average atau out di 91. 91 di mana teman-teman? 91. Coba lihat cek dulu ya, 91-nya dulu kita kasih tanda dulu. 91 91 ya. Oh, di area sini teman. Oh, pas di area bagus teman-teman nih. Ini kan si kepala merah banyak teman-teman. Di satu nih paling tinggi 133. Itu kemungkinan bahkan menuju ke 133. Jangan 133 deh. 133 bentar pas. Apabila saya menunjukkan si kepala merah 133, kurangin untuk targetnya, kurangin 5 tik enggak 10 tik. Jadi kalau 133 berarti kurangin aja. Jadi 125, 127 mungkin kemungkinan kejemputnya ada. Terus kalau teman-teman untuk area secara teknikal, secara kepala merah dulu ya. 91 nih ada pas di 91 teman-teman. Ada si kepala merah 91, ini juga ada tanda-tanda kenaikan ke atas. Dan terakhir 2-3 hari terakhir juga udah menandakan akan ke atas. Artinya apa? Kalau udah ada si kepala merah teman-teman biasanya dia akan ke atas. Jadi kalau 91 saya pikir ngapain cut loss teman-teman, santai saja. Saya aja kalau cut loss kenapa? Nanti kalau udah cut loss itu ketika udah untung baru saya cut loss. Artinya take profit teman-teman, walaupun sedikit tapi take profit gitu ya. Saya sudah jarang cut loss sekarang teman-teman ya. Lebih baik saya papo daripada cut loss ya, kalau saya sedang begitu. Karena kalau mungkin strateginya aja teman-teman. Kalau saya mendingan tunggu aja, nanti juga akan kejut. Makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk beli saham itu di bawah ya. Saya sarankan seperti itu. Nih teman-teman, untuk supportnya ada di angka 61 ya. 61 di sini ada gap yang mudah-mudahan tidak menembus 61. Tapi untuk yang terendahnya ada si ekor hijau. Nah, ini teman-teman, si ekor hijau. Ini bagus teman-teman. Ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Jadi saya tidak akan menyentuh yang ini tapi akan menyentuh yang ini teman-teman. Nah, di 74-nya ya. Mudah-mudahan ke 74 tidak jebol. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Ada satu di angka 84, satu di angka 91. Jadi pas banget di harga punya teman. Satu lagi di 133. Teman-teman harus sabar. Kecuali teman-teman emang strategi cut loss model contohnya. Tapi teman-teman kalau strategi cut loss harus dari awal. Saya mau swing. Saya mau ngabisin dana semuanya satu kali, satu kali di harga sekian contohnya. Nanti teman-teman saya kalau naik 10% akan saya jual.
Tetapi ada tetapinya, kalau tidak kuat 10% saya akan jual, di 5% juga akan saya jual. Nah, itu strategi ke atasnya. Strategi ke bawah, ketika menyentuh 5% saya tidak akan jual, tetapi kalau menyentuh 6 sampai 7 baru kembali lagi ke 5% akan saya jual, karena mungkin tidak kuat naik lagi, harus ke bawah gitu kan. Nah, teman-teman punya strategi harus bagaimana nih, cut loss-nya di angka berapa dan persenannya berapa. Nah, jadi teman-teman nanti strategi tradingnya ada. Saya akan cut loss jika menyentuh harga, contohnya kalau menurut support. Contohnya nih, kalau tidak jebol support area sini, contoh ini nih kan saya support contohnya gitu ya, di 74. Kalau support 74 mantul, akan saya teruskan dan akan saya tahan. Tetapi kalau sudah jebol 74, 75, 76, saya akan cut loss, contohnya dengan catatan CMA 10-nya berada di atas candle. Contoh seperti catatan ada seperti itu. Oke. Ketika nyentuh 74, dia belum cut loss kan? Tapi ketika 73 ke 71 lah baru cut loss. Contohnya dia naik lagi, udah. Teman-teman istilahnya sudah. Itu menjadi keputusan teman-teman ya untuk cut loss atau tidaknya, karena punya peraturan sendiri. Jangan pedulikan ketika wah naik lagi, udah. Karena kalian sudah harus komitmen dengan apa yang teman-teman lakukan. Nah, seperti itu. Kalau mau ngambil lagi, tenangin dulu, lihat dulu potensinya seperti apa, baru masuk lagi. Jangan sampai habis cut loss masuk lagi, habis cut loss masuk lagi, jangan. Harus teman-teman tunggu redam dulu emosi teman-teman, karena kadang-kadang cut loss juga menimbulkan emosi. Maka harus diredam emosi, diam dan sudah. Kalau tutup laptop, tutup handphone. Kecuali teman-teman punya rencana lain. Model saya contohnya, saya mau cut loss di Ricci, tapi ketika lihat Ricci itu sudah tidak baik lagi, sudah turun terus, MA10 mulai di atas candle, aduh ini harus pindah nih, karena melihat ada potensi satu saham yang lagi di MA10-nya di bawah candle, lagi menuju ke atas, bandar isiannya ada. Nah, langsung saya pindahkan ke situ. Nah, mungkin seperti itulah bisa menjadi strategi teman-teman. Jadi ketika melihat wah ini lama nih naiknya gitu kan, tapi pas lihat ada istilahnya saham yang bagus dan potensi kenaikannya ada, mungkin bisa dipindahkan ke emiten itu gitu ya. Karena mungkin strateginya seperti itu. Jadi teman-teman harus strategi dari awal yang seperti itu. Saya mau nyimpen di sini nih, tapi ketika istilahnya ada saham yang lebih baik lagi, akan saya cabut saham ini, dalam untung dan merugi saya akan cabut, saya akan pindah, karena target utamanya adalah saham ini. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk saya teman-teman 91 masih santai ya teman-teman. 91 itu berapa persen? Nah, kesini berapa persen? 14% ya, lumayan juga sih ya. Cuman saya pikir sih teman-teman, yang penting jangan jeblos angka 74 ya teman-teman. Kalau 74 jeblos mungkin ya teman-teman bisa berpikir ulang. Cuman kalau teman-teman punya strategi cut loss ya mungkin silahkan aja gitu kan. Saya tidak menyarankan cut loss karena tingkat kenaikan sudah ada teman-teman, mungkin ke 91 bisa kejemput lagi, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada. Terus saya juga menandakan kalau di Ricci itu ya 133 teman-teman ya. Andai kan kejeblos ya paling ke 61 ya, 61 ini paling 61 aja. Nah, ini kalau mau average teman tunggu aja. Ini belum saatnya, masih berada di antara candle, karena masih di antara candle MA10-nya sama MA20 itu masih di antara candle ya. Apalagi MA20-nya ini masih di atas candle. MA10-nya masih di antara candle, belum menuju ke atas. Tapi tanda-tanda ke atas sudah ada teman nih. 84 sama 91 itu tanda-tanda mau ke atas ya. Nah, untuk isian bagaimana? Lihat lokal teman-teman. Lokal ini udah ngambil dari tanggal 24 ya, 24 sampai tanggal 31. Nah, ini mungkin ada pembuangan, sedikit pembuangan lagi. Jika gabungkan aja ya dari tanggal 24. Tanggal 24 ya 24 Oktober. 24 Oktober. Sip, ada CGR, ada teman kita, ada NI, ada C, ada HP ya. Yang banyak buang ada CP sama PD ya. Tapi CGR masuk 47.000 lot ya. Ini juga lagi ke atas, teman lihat ngambil step 1 dia ngambil, ada pembuangan sedikit. Jadi antrinya si bandar lokal masih ada di dalam, cuman foreign cenderung dia ngambil keluar terus stay. Saya tidak melakukan apa-apa, dia lempeng aja ya. Jadi untuk foreign sekarang tidak ada masuk lagi, cuman bandar lokal lagi upaya untuk mengumpulkan barang walaupun ada pembuangan sedikit-sedikit ya. Seperti itu teman-teman, untuk informasinya kita lihat Ricci
berada di posisi mana? Ricky Putra Golobindo. Ricci untuk 1 tahun dalam posisi kalau 91 pas di harga tengahnya teman-teman. Harga tengahnya nih. Dia berupaya untuk menembus tengah tapi nggak mampu, dia akhirnya turunin lagi. Memang di sini ada support yang paling bagus di 72 ya, 7172 lah. Pernah ke 50 ya, pernah ke 50. Maka tunggu aja, kan lagi downtrend, tunggu aja putar baliknya teman-teman. Ini lagi posisi murah kok teman-teman. Ketika beli dalam posisi dia berada di tengah. Ya mungkin kalau teman-teman pingin pingin average, tunggu aja ya CMA 10-nya mulai di bawah candle. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk Ricci ya. Target saya ini ada si kepala merah teman sini nih 133, tinggal sabarnya aja ya. Walaupun tidak average teman-teman tinggal sabarnya aja. Kemungkinan diangkatnya ada karena si banner lokal lagi ada di dalam ya. Tidak berupaya untuk keluar tapi masih ada di dalam, dan keluar pun hanya sedikit. Oke, kita langsung nanti kita lihat perkembangan untuk Ricci. LPKR kita lihat ada apa di LPKR. LPKR lagi bagus-bagus ya teman-teman, lagi ke atas ya. Kita lihat LPKR untuk posisi. LPKR posisinya lagi over value teman-teman, artinya dia lagi berusaha di harga mahalnya, lagi jenuh beli untuk 1 tahunan ya, makanya dia diturunin ya. Kita lihat penurunannya teman-teman untuk 3 tahunan lagi posisi ke atas dan dia lagi dikoreksiin ke harga tengahnya. Untuk 5 tahunan dalam posisi masih di harga murahnya teman. Jadi teman-teman kalau harga murahnya berarti kan lagi menuju ke atas nih. Nah, kemungkinan ke atasnya ada bisa menuju ke angka 177. Jadi kesempatan ke atas masih ada teman-teman. Kalau simpan agak lumayan lama dikit gitu ya, biar dia apalagi 10 tahunan dalam posisi murah banget ya, artinya masih di harga under value-nya. Jadi teman-teman ini harga murah banget sama di sini ya. Tinggal teman-teman nanti mungkin bisa menyiasatinnya. Ini banyak garis-garis, kenapa banyak garis-garis? Karena ini target-target penurunan sama kenaikan. Ini target kenaikannya teman-teman di 141 sama di 155. Kenapa? Di situ ada tanda-tanda, mungkin teman-teman bisa lihat LPKR periode sebelumnya ya. Lihat aja. Nanti di sini paling kalau nggak si kepala merah ya ada si gap gitu, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman bagaimana sekarang, perhatikan area 131 ini ada si kepala merah, terus 134 juga ada si kepala merah, artinya kemungkinan ke atasnya ada. Garis yang saya gariskan sudah mulai ketembus tapi mantul. Nah kita pindahkan ya, ini kayaknya sudah segaris ya, udah biarin lah kalau udah segaris mah ya. Biarin aja dulu, nanti kalau udah lepas ataupun jeblos baru kita hapus. Nah bagaimana dengan bandar lokal dan poren? Bandar lokal bagus teman-teman ya, nih bagus ya dari tanggal 1 November. Niat banget di tanggal 1 dia ngambil bandar lokalnya nih ya. Oktober itu November. Jadi teman-teman kalau investasi santai teman-teman, jangan terlalu pusing. Wah ini bikin keuangan gimana ya, teman-teman sendiri tahu sendiri. Yang ngurusin keuangan mah kan perusahaannya teman-teman, kita mah hanya ngurusin kanal-kanal aja gitu kan. Beli naik jual gitu kan, beli turun price, kalau enggak beli turun cut loss. Mungkin itu doang kan pikiran kita, nggak usah dibikin ribet teman-teman ya kalau untuk urusan investing di saham itu. Oke, tanggal 1 siapa yang ngambil? Ada si PD teman-teman, si AI, si SQ sama YP. PD tahu sendiri teman-teman, sering saya jelaskan bahwa PD adalah bandar lokal yang suka nyaru di broker retail. Nah itu PD teman-teman ya, di PD seperti itu ya. SQ juga sama, EP juga sama, YP apalagi gitu ya. Jadi terdeteksi sini pungutan si PD masih banyak ya. Dia sideways atas tapi ada pungutan, ada penurunan tapi ada pungutan, artinya baik. Terus poren bagaimana? Poren sudah ngambil juga dari tanggal 31 Oktober. Jadi poren itu ngambil sebelum bandar lokal ngambil. Nah siapa yang ngambil? Mudah-mudahan si Cece nih. Ya, CC urutan kedua, FS urutan pertama ya. CC bagus, RX juga bagus. RX, CC, FS lumayan, tapi kalau yang bagus itu CC sama RX teman-teman ya. Kalau FS saya belum melihat performanya.
Nah, mudah-mudahan ini kan sideways atas dan penurunan lagi ada pungutan, artinya kemungkinan ke atasnya ada kemungkinan ke atas teman-teman. Jadi teman-teman yang di bawah santai saja. Cuman saya berpikir ulang ke sini teman-teman. Ini belum kejeblos juga nih 94-nya. Apakah nanti setelah kenaikan yang maksimal ataupun dalam waktu dekat ya. Cuman ini kalau lagi ada pungutan begini ya udah lanjutin aja teman-teman, walaupun udah jeblos MA 10-nya sama MA 20-nya udah jeblos, tapi kan masih ada tahan di MA 200. Artinya apa? Artinya masih ada harapan untuk ke atas ya. Oke, teman-teman ya, ini 133-nya sudah mulai dilihat ya, teman-teman. Ini 133 nih. Ini sudah mulai ada si kepala merah, artinya mau ke arah ke atas ya. Ini kita hapus nantilah. Udah kejeblos ya, udah hapus aja ya. Tanggung lah, hapus aja biar kosong. Ya, tahanan jadi tinggal di angka 98 sama si gap di antara 94-an. Pungutan bandar lokal dan foreign bagus ya. Oke, lanjut. Ada PAMG. PAMG ada apa nih? Apakah mau menutup gap? Katanya coba lihat gapnya di area berapa. Ini kan pas di 50 teman-teman. Ini sudah menutup PR-nya. Berarti PAMG bagus. Dia menutup PR-nya. Udah ya, saya hapus ya PAMG ya. Saya hapus PR-nya dan dia sudah bagus menutup dengan candle merah. Artinya ketutup pas. Jadi sudah tidak punya PR kecuali dia open gap. Nah, contohnya ditutup di 50 ya. Tiba-tiba open gap ke 52. Nah, itu menjadi PR lagi ya. Tapi kalau sudah begini nanti besok dari 50 lagi kemungkinan ke atasnya ada. Nah, ini targetnya 56 saja dulu teman-teman untuk yang terdekatnya. Nanti kalau teman-teman ada gap cuman di angka berapa ada gap. Nah, ada target di 75 teman-teman ya. Nah, juga di sini juga target di angka gap ya, ini gap teman-teman. Saya tidak melihat teman-teman menunjukkan di angka berapa gapnya ya. Jadi saya tidak contohnya di tanggal berapa gitu teman-teman. Jadi kita tahu ya. Nah, kalau ini teman-teman ya, kalau untuk si PAMG ini target bukan target terdekat, ini kenaikannya akan melampaui 56. Cuman targetnya kita akan urus di angka 75 teman-teman. Di sini ada apa? Ada si kepala merah. Ya, ini si kepala merah di sini. Jangan jauh-jauh dulu lah. Nanti kalau mau ke ini target tanggal 13 bulan 8 ya, belum kecapai juga, belum ada tahunnya nih. Kita pakai tahun teman-teman ya, biar tahu, siapa tahu kejemputnya tahun 2025 kan. Tapi kita akan buktikan gitu bahwa si kepala merah itu mempunyai arti mau ada kenaikan ke arah situ ya. Nah, itulah tugasnya ditanggalkan teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang waktu mau ke 50 ternyata si ekor hijau lagi-lagi memperlihatkan betul dia mau ke arah si ekor hijau. Artinya PR yang harus diselesaikan sudah terselesaikan. Dan sekarang bandar foreign sudah ngambil walaupun sedikit ya, cuma 154 juta. Cuman kalau ditambah sedikit-sedikitnya lumayan juga nih ya. Tapi kecenderungan ngambilnya ada. Malahan terakhir si foreign itu ngambil. Nah, untuk untuk bandar lokal bagaimana? Sudah ngambil juga semenjak dia pembuangan di sini. Ternyata dia diam-diam mengambil dari mulai tanggal 28 Oktober ya. Seperti itu teman-teman. Jadi 28 Oktober coba lihat siapa yang ngambil. Untuk lokalnya ada IN, ada FS, ada TS, ada EP, ada SM. Mungkin ini broker-broker yang belum familiar gitu. Cuma si EP kan MNC gitu kan. Tapi sini saya belum familiar untuk melakukan aksinya. Kita lihat untuk foreignnya untuk tanggal berapa nih? Kita lihat dari tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. Ada CC bagus teman-teman, 27.000 lot, 150 tambah 19 juta nih. Kalau digabungin ya mungkin segitulah. Sekitar 170-an ya, 170 jutaan. Cuman belum sampai 1 miliar kan. Artinya mungkin lagi pungutan balik lagi, soalnya ini lagi kecil gitu. Tapi pengambilan yang bagusnya sudah ya di tanggal 16. Beng ke atas tuh ya. Jadi seiring sejalan sama beredarnya bandar lokal teman-teman ya. Jadi yang mungut si CC bagus teman-teman untuk PAMG ini. Jadi kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas teman-teman ya. Malahan target saya aja di angka berapa tadi? Di angka 75 untuk tanggal 13 bulan 8. Harap bersabar kalau sudah mencapai gocap. Suatu saat emiten ini akan di up ya. Lihat sejarahnya teman-teman ya. Nih, lihat sejarahnya ya. Jadi apa-apa itu harus lihat sejarah PAMG.
Ya, PMG sejarahnya seperti itu. Jadi teman-teman harus meyakini sebuah emiten teman-teman. Kalau kalian udah yakin udah teman-teman ya. Jangan 10 tahunan ya 3 tahunan aja. Lihat ini gocap ya, sempat di up kan gocap kan. Juga dia ketika dia menyentuh harga 53 jadi up. Artinya kemarin juga udah menyentuh gocapnya, sekarang udah gocap lagi, artinya masih di up. Jadi tidak usah muluk-muluk mungkin ke 56 ataupun ke angka pucuk di 61-nya, jangan ke situlah, ke sini aja lah, ke 56 aja ya. Jangan muluk-muluk jauh dulu, yang penting 56-nya kejemput dulu. Habis itu baru kita perhitungkan ke angka 75-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, PMG seperti itu ya. Kita lanjut, ada BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten yang kemarin lagi diakumulasi. Sekarang bagaimana? Masih tetap diakumulasi, cuman belum mau keluar dari harga FCA-nya. Jadi kecenderungan terus diakumulasi, mungkin lagi ngumpulin terus barang. Teman lihat dari sini nih, dari tanggal 4 Oktober deh, biar teman-teman meyakini siapa sih yang ngambil di domestiknya gitu kan. Ada CNI sudah 16,8 miliar. Orang bodoh mana yang punya duit 16 miliar? Ada nggak orang bodoh punya uang duit 1 miliar aja orang bodoh? Kan nggak ada. Ya, terus buat apa barang segitu banyaknya di 4,4 juta lot, buat apa kalau tidak ada maksud dan tujuan? Tujuannya apa? Untuk cuan. Tidak mungkin tujuannya untuk rugi, itu aja. Dia lagi ngambil terus. Yang mudah-mudahan dengan pengambilannya ini, apapun beritanya teman-teman, apapun beritanya, saya tidak mengulas dari berita, tapi di sinilah tercermin. Ada berita A, ada berita B, ada berita Z, ada isu A, isu B, isu Z. Tapi tetap ketika ada isu bandar lagi jualan, berarti turun jualan. Oh lagi jualan nih, ini lagi akumulasi, walaupun turun masih diakumulasi kok. Jadi kecenderungan ke atasnya ada. Poren juga sudah mulai ikut. Biasanya poren itu tidak mau di FCA, ini sudah mulai ikutan ya. Mudah-mudahan ini adalah kabar positif untuk lepas daripada FCA-nya. Dan satu lagi, kita akan nunggu FUTR 3 tik lagi menuju angka 100, mudah-mudahan bebas ya. Mudah-mudahan bebas. Lanjut, DGNS ya, Diagnos Laboratorium. Kita lihat, udah mulai ke atas nih teman-teman ya. Garis yang saya gariskan sudah ketemu sama shadow, tapi biarkan saja, ini belum tersebut sama body. Jadi masih berlaku ya. Mudah-mudahan tidak ketembus ya. Hanya pantulan aja dan bagus. Lihat posisi ini, saya si bandar lokalnya kok ngambilnya begini ya. Nih, ngambil buang. Nah, teman-teman biarin aja lah, mungkin kelakuan bandar lokal seperti itu. Maka lucu teman-teman lihat nih. Ngambil buang. Terakhir ngambil, nah nanti dibuang nih nanti nih. Tapi ini ada bandar poren yang masuk per tanggal kemarin terakhir, tanggal 8. Nah, tanggal 8 coba lihat poren siapa yang ngambil. CC, mau depan CC ya. Ada AK, ada CC ya, 1.500 sama 4.000. Nih CC cuma jualan 956, tapi CC masih punya barang ya. Masih punya barang ya. Tuh 1,5 masih punya barang. Si AK 4,4 punya barang. Jualan enggak si AK tadi? Si AK jualan cuma 107. Artinya betul si AK sama CC lagi akumulasi. Nah, bandar akumulasi poren, bandar lokal akumulasi, syarat sudah terpenuhi, harusnya di up dong, harusnya di up. Tapi ya terserah mereka gitu kan. Target tanggal 13 bulan 10 belum tercapai ya. Ini juga angka kenaikannya belum tercapai, tapi tanda-tanda kenaikan ada nih, dia angka 255, 253, 254 lah ya situ. Itu juga udah mulai menuju ke atas, mudah-mudahan si MA10-nya terpotong ya. Terus si bandar lokal, bandar poren akumulasi secara syarat harusnya di up, harusnya ya. Cuman hati-hati bila jeblos di 230, artinya mau menuju ke bawah. Di sini ada tahanan, sama tidak saya garis karena tidak menemukan sih. Ini kadang-kadang suka yang tanggung teman nih. Ini tanggung nih seekor hijau teman-teman. Jadi penurunan sebenarnya ada gitu ya. Nah, di sini juga ada si ekor merah. Artinya di 191 harga mentok, support mentok gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai lolos gitu ya. Ini mudah-mudahan juga bisa menembus MA 200 kembali, artinya mau uptrend. Kita lihat untuk posisi DGNS.
DGNS dalam posisi 1 tahunan dulu deh, biar ketahuan. 1 tahunan kemarin menyentuh harga tengah dan lepas diri, cuman tidak kuat untuk menuju ke harga overnya. Dia diturunkan kembali di harga murahnya teman-teman ya, harga murahnya. Jadi kesempatan untuk ke atas ada di 293. Saya juga menargetkan hanya ke angka 2320 sama 322 sama terakhir di 292. Di sini berarti ya teman-teman. Berarti ini harga tengahnya itu ini ya harga tengahnya itu ini teman, si kepala merah ya, tengah-tengahnya itu antara situ. Ini si kepala merah juga udah keluar di 252-nya. Artinya apa? Artinya kemungkinan naik sudah ada ya. Kemungkinan naik ada. 3 tahun dalam posisi murah dan dia juga sudah keluar dari downtrend, mau uptrend, downtrend, sekarang mau uptrend lagi sedikit-sedikit mau uptrend ya. Kalau sekarang juga udah mulai ke atas kan si candlenya. Mudah-mudahan tidak terpatahkan karena si MA10-nya masih condong ke bawah nih teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau yang nyangkut-nyangkut area-area yang saya tunjukkan 320 kuranginlah 5 tik, kalau enggak di area 319 juga kalau mau dikejemput kurangin juga 5 sampai 10 tik. Yang nyangkut di area 289 290 kurangin aja 5 tik atau enggak 10 tik, kemungkinan ketembusnya ada teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Mungkin nanti akan saya lanjut lagi ke emiten berikutnya di bagian ke-6. Segitu dulu, selamat siang dan ciao.